Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Laras Nanda Julita, kelas 4B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari bahasa Arab di media pembelajaran bahasa Arab, yang mana dosen pengampunya Ustadz Rahnang SPDI MPDI. Nah, tidak usah lama-lama lagi, mari kita ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini merupakan 4 poin dari pengertian bahasa Arab. Yang pertama, pengertian bahasa. Yang kedua, pengertian dari bahasa Arab. Yang ketiga, keistimewaan bahasa Arab. Dan yang terakhir, manfaat dari mempelajari bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian bahasa Arab, kita harus tahu dulu pengertian dari bahasa itu. Nah, next. Nah, teman-teman, ini merupakan pengertian dari bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap, yaitu mulut, yang bersifat arbiter dan konvensional, yang digunakan sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Nah, ada juga nih yang menjelaskan bahwa arti bahasa adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya dengan memakai tanda atau simbol, misalnya kata-kata dan gerakan tubuh. Bahasa terdiri dari kumpulan kata di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep atau objek yang diwakili oleh kata-kata tersebut. Pemakaian bahasa umumnya didasari dengan seperangkat aturan, sehingga kata-kata yang diucapkan atau ditulis mengikuti aturan tertentu. Nah, jadi bahasa ini adalah suatu kemampuan seseorang. Apabila seseorang ini menguasai suatu bahasa, maka dia dapat dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya ke pengertian dari bahasa Arab. Nah, apa sih bahasa Arab itu? Nah, di sini terdapat pengertian bahasa Arab dari 3 kalangan ahli nahwu. Yang pertama dari Syekh Mustafa Al-Ghulaini, yang mana beliau mengatakan bahwa bahasa Arab ialah kalimat yang diungkapkan oleh Allah untuk menyatakan maksud mereka. Yang kedua, dari Ismail H.S. Idris, yang mana beliau mengatakan bahwa bahasa Arab ialah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk berkomunikasi oleh hambanya yang telah menurunkan sebagai penutup syariat-syariatnya kepada utusan yang mulia, ialah Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang ketiga adalah Abdul Rauf Sadri, yang mengatakan bahwa bahasa Arab ialah bahasa umat manusia yang dipilih oleh Allah untuk berkomunikasi dengan hamba-hambanya, Nabi Muhammad, yang diabadikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi, yang sampai kepada kita dan tersebar luas ke seluruh pelosok bumi lantaran agama, ilmu, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Nah, teman-teman, bahasa Arab ini bukanlah bahasa yang baru pada zaman sekarang. Bahasa Arab ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yang hingga kini semakin berkembang dan banyak digunakan orang-orang sebagai bahasa sehari-hari, yang khususnya
dipakai oleh orang-orang Arab hingga berkembang ke negara-negara lainnya, termasuk di negara kita, negara Indonesia ini. Nah, dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang lengkap dan sempurna bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain dan merupakan bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka yang berbentuk huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, bahasa Arab juga sebuah bahasa yang istimewa. Melalui kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan berbicara kepada umat manusia dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Arab saja, melainkan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman. Nah, itulah pengertian dari bahasa Arab itu. Selanjutnya, kita harus tahu keistimewaan dari bahasa Arab ini. Nah, keistimewaan dari bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki banyak keistimewaan dan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa lainnya. Kesempurnaan dan kelengkapannya itulah yang merupakan keistimewaan baginya, karena bahasa Arab mempunyai keistimewaan di bidang tata bahasa. Adapun keistimewaan itu lantaran bahasa Arab mengandung bahasa yang indah, sesuai kaidah tata bahasa dan retorika yang penuh arti dan makna. Dan tak hanya itu, kaidah dan makna kosakata dalam bahasa Arab juga memiliki multi makna dan kaya hikmah. Menurut Abdul Muin, bahasa Arab itu dipelajari karena dua hal. Yang pertama, karena ia bahasa komunikasi yang harus dipelajari apabila ingin bergaul dengan pemakai bahasa tersebut. Dan yang kedua, karena ia bahasa agama yang mengharuskan pemeluknya mempelajari bahasa Arab. Untuk apa? Untuk kesempurnaan amal ibadahnya, sebab kitab sucinya berbahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini merupakan bahasa yang unik dan sangat menarik untuk dipelajari apabila dilihat dari segi penulisan, tata bahasa, dialek, dan juga penuh manfaat jika berhubungan dengan agama Islam. Nah, itulah keistimewaan dari bahasa Arab. Selanjutnya, manfaat dari mempelajari bahasa Arab itu. Apa sih manfaat dari mempelajari bahasa Arab itu? Nah, di sini sudah saya paparkan. Yang pertama yaitu mempelajari Al-Quran. Nah, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Mempelajari bahasa Arab bagi umat Islam itu tentu sudah sangat jelas. Umat Islam dapat lebih mudah memahami Al-Quran dengan manfaat mempelajari bahasa Arab ini. Dan yang kedua, mempermudah memahami Al-Quran. Nah, manfaat mempelajari bahasa Arab selanjutnya adalah memudahkan dalam memahami, menghafalkan isi dari Al-Quran. Umat Islam dengan mempelajari bahasa Arab juga dapat mengajarkan serta mengamalkan isi Al-Quran dengan lebih mudah. Bukan hanya itu, kemampuan berbahasa Arab juga akan memudahkan dalam memahami hadis-hadis. Umat Islam bukan hanya akan paham, namun juga dapat mudah menghafalkan, mengamalkan, dan menjelaskan hadis-hadis dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mudah memahami agama Islam. Nah, bahasa Arab dapat memudahkan seseorang dalam memahami agama Islam, terutama jika dia memahami kaidah-kaidah yang terkandung dalam ilmu nahwu. Nah, contoh bagi seorang penyampai dakwah, tentu sangat memerlukan mempelajari bahasa Arab. Nah, penyampai dakwah ini dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai agama Islam. Hal ini sangat penting karena penyampai dakwah
akan memberi informasi bagi orang-orang sehingga ia harus bisa memberikan informasi dengan benar. Yang keempat yaitu mudah mempelajari keilmuan. Nah, umat Islam dapat lebih mudah belajar ilmu dari para ulama, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, bahasa Arab ini akan memudahkan pemahaman saat menggali ilmu itu. Nah, seseorang juga bisa lebih mudah membaca karya ulama dengan manfaat mempelajari bahasa Arab. Seseorang juga bisa lebih mudah dan cepat memahami arti karya ulama yang asli karena tidak mengandalkan kitab terjemahan dengan mempelajari bahasa Arab. Nah, yang kelima yaitu menenangkan hati dan mudah dipahami. Apa sih yang dimaksud dengan menenangkan hati dan mudah dipahami ini? Yaitu bagi umat Islam, manfaat mempelajari bahasa Arab dapat menenangkan hati ketika didengarkan. Bahasa Arab dianggap sebagai bahasa yang lembut dan menenteramkan hati dan pikiran. Nah, umat Islam merasa nyaman dan rileks setelah mendengarkan lantunan ayat suci yang menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang lurus. Bahasa ini juga mudah digunakan dan mudah dipahami karena kosakatanya yang sangat luas. Bagi umat Islam, bahasa Arab dapat digunakan dengan mudah sebagai hukum manusia. Kemudahannya untuk dipahami menjadi manfaat mempelajari bahasa Arab selanjutnya. Nah, terus yang keenam yaitu menambah pengetahuan. Manfaat mempelajari bahasa Arab tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, namun juga dapat dirasakan semua orang. Seseorang dapat menambah pengetahuan dengan mempelajari dan menguasai bahasa asing termasuk bahasa Arab ini. Nah, bahasa Arab dapat memudahkan seseorang untuk mengetahui perkembangan negara yang menggunakan bahasa Arab. Orang sangat bisa menambah pengetahuan yang mereka miliki dengan mempelajari bahasa Arab, sehingga pengetahuannya dapat dimanfaatkan suatu hari nanti, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain untuk kedepannya. Dan yang terakhir, yaitu menambah nilai. Nah, bagi orang yang ingin bekerja atau orang yang ingin menempuh pendidikan di negara yang menggunakan bahasa Arab merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, penguasaan bahasa Arab akan menambah peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan di tempat yang diinginkan. Nah, seperti di Tarim gitu kan, di Tarim banyak sekali beasiswa untuk siswa, untuk pelajar yang menguasai bahasa Arab itu. Nah, beasiswa juga lebih mudah untuk diperoleh dengan penguasaan bahasa yang luas. Mempelajari bahasa Arab juga bisa dilakukan jika seseorang melakukan perjalanan atau berpergian di negara yang menggunakan bahasa Arab. Orang bisa berkomunikasi dengan penduduk asli secara langsung sehingga bisa mengetahui budaya, tradisi, dan berbagai informasi lainnya yang menyangkut dengan negara itu. Nah, teman-teman, itulah 4 poin dari pengertian bahasa Arab itu. Nah, selanjutnya kesimpulan dari 4 poin itu. Jadi, bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang istimewa. Melalui kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan berbicara kepada umat manusia dengan bahasa Arab. Nah, yang menjadi keistimewaannya ialah kesempurnaan dan kelengkapannya itu. Nah, bahasa Arab itu mempunyai keistimewaan di bidang tata bahasa. Selain itu, bukti keistimewaan bahasa Arab itu adalah kemampuannya mengurai sesuatu yang sukar menjadi mudah, dan yang belum dimengerti dapat dimengerti, dan yang belum baik menjadi baik dan indah. Nah, baiklah teman-teman, itulah presentasi dari saya mengenai pengertian dari bahasa Arab itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.